Saudara, kita berjumpa lagi dalam Metafisika Batak. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat. Dalam Metafisika Batak, kami hanya membahas prinsip umum. Ahado nasa na adong. Manang ahado na adong. Adong do naswadong. Mungkin do adong naneng adong. Dalam pandangan Batak diyakini bahwa di Batak mulai jana bolundo na adong jumulu, na adong parjulu. Ibana do panopa mula-mula, ibana do panopa nasotinopa. Ala ibana nung adong hian jumulu. Mula jadi na bulundo guarna. Ima debata mula-mula. Mula ni sude nasana adong. Nama jadi sude nasa adong. Sian naso arukian. Gawe adong. Awal mula segala yang ada atau yang mungkin ada ibana do. Selain belajar bolon pencipta awal, masih ada pencipta lain namun tetap sebagai ciptaan. Yang diadakan namun mengadakan, yaitu makhluk dunia kayangan, termasuk Dewata Tulus Sada, Batara Guru, Dewata Sori dan Mangala Bulan. Dewan juga utusan belajar bolon yang cocok disebut sebagai malaikat. Misalnya manuk-manuk Kulambu Jati atau Pati Raja, Siliang-liang Mandi, dan utung-utung Nabulun. Dan di batas Tulus Sada diserahi tugas penguasa alam semesta atau jagat raya. Jagat raya yang diciptakan oleh Jana Bolon dibagi 3 bagian besar. Benua Gijang dengan 7 lapis, Benua Tonga, dan Benua Toru yang dikuasai oleh 3 dewa. Dan mulai Jana Bolon memberi kuasa penuh kepada Dewata Situlu Sada untuk melanjutkan ciptaan sesuai dengan kuasa dan keahlian masing-masing. Kuasa yang diberikan oleh Jana Bolon kepada Dewata Situlu Sada adalah melanjutkan ciptaan dalam hal kreasi, pengelolaan, dan pembaharuan sesuai dengan wilayah kerja, sesuai dengan kemahiran yang digariskan sejak semula. Penciptaan lanjutan ini tentunya pastilah sesuai dengan peran khususnya, yaitu pencipta sekunder, mencipta sekunder, itu membuat sesuatu yang baru tanpa menyalahi hukum-hukum yang diletakkan oleh Mulai Jana Bolon. Membuat ada dari yang ada sebelumnya. Dan khusus di Benua Tonga, saudara, tempat dunia kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, Mulai Jana Bolon menyerahkan tugas dalam pengelolaan atau penyelenggaraan kepada Dewata Sori untuk memelihara dan mengembangkannya serta melanjutkannya sesuai dengan kehendak Mulai Jana Bolon. Manusia juga yang wajahnya mirip dengan Dewata Sori juga diserahi tugas untuk meneruskan garis Borda Paruzar
leluhurnya untuk menata, membentuk, dan melestarikan alam, sehingga bumi tetap berkenan di hati Mulai Bolon. Manusia atau Zolma dalam hal ini tetap bisa dikatakan menjadi penguasa atau pencipta tertier atau pencipta ketiga untuk mengejawantakan kehendak di Batasori yang diterimanya dari Mulai Bolon, dan akhirnya bumi atau Tano menjadi sebuah wilayah di mana manusia hidup marlasiroha, di mana manusia hidup juga bersembah sujud kepada Mulai Bolon. Manusia menang Zolma damai di atas Tano marlasiroha dapat pasu-pasu Uhud marsobat Mulai Bolon. Saudari dari uraian di atas muncul pertanyaan. Dia donido na adong atau yang ada zalai serumah bain na adong. Zalabui do na adong mabahen gabi adong na baru. Dari penjelasan di atas pertanyaan ini sudah terjawab semua. Semua yang ada yang diciptakan, ada yang tidak diciptakan. Dengan kata lain, ada yang berawal dan ada yang tidak berawal. Ada yang kelihatan, ada yang tak kelihatan. Karena diberi kesempatan untuk penciptaan sekunder dan tertier, maka dapat dikatakan bahwa di luar segala yang sudah ada masih diberi peluang untuk mencari kepastian dan untuk mengetahui bahwa masih mungkin ada yang lain, atau masih mungkin ada yang akan ada. Saudara, jagat raya masih misteri dan rahasia besar. Di satu sisi secara fisik adalah materi, Pisces, dan di sisi lain kita tidak mengetahui batasannya. Misalnya batasan galaksi, apalagi Bima Sakti. Dan umumnya indera manusia terbatas untuk melihat dan terbatas untuk mendengar yang begitu besar dan yang begitu kecil. Melalui akal budi manusia diharapkan mampu memakai ilmu dan teknologi untuk mempelajari dan mengembangkan rumus-rumus yang sudah dimuat dan dimasukkan dari sejak awal oleh efek penciptaan Mulai Bolon pada alam semesta. Manusia diharapkan mampu menjangkaunya secara perlahan, sehingga dirinya bisa disebut sebagai penemu atau pencipta dalam konteks pencipta tertier. Di sisi lain, saudara, secara rohani, non fisik, tak kasat mata, masih ada realita yang disebut dengan dunia roh atau tondi. Dengan dunia tondi atau dunia rohani atau dunia spirit, benda dan tumbuhan, bahkan hewan, diyakini orang Batak memiliki tondi. Dari segi tondi atau roh, manusia juga belum mahir memahaminya. Bahkan dirinya sendiri, apa dan siapa, dari mana dan akan kemana, masih dalam permenungan sampai saat sekarang.
Dari mana asal Tondi ketika dibentuk dalam kandungan? Dan apa yang dibuat meningkatkan daya Tondi sejak di kandungan sampai hidup di dunia ini? Masih dalam pembahasan dalam hidup. Dan apakah standar Tondi orang yang sudah meninggal bisa diubah atau berubah posisinya dalam dunia roh oleh keturunannya melalui peringatan dan penghormatan? Juga masih dalam proses pembaruan. Saudara, inilah sekilas motivasi Batak yang perlu masih didalami dan diberi pendasaran yang memadai untuk dikembangkan oleh filsuf budaya Batak di kemudian hari. Sehingga metafisika Batak tidak terlalu bertentangan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada umumnya. Sekian dulu saudara, dan akhir kata kami mau sampaikan si titik masih gopa golang-golang pangarahukna tung oti penidokna segudang ma pasu-pasunya. Saya percaya demikian. Ikut menata nilai-nilai luhur bangsa Batak merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur, terutama penghormatan terhadap Mulajanda Bulun Sitopa Nasadong. Sekian guys, Sorats Jalagabe Malate.